Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh jenak. Firman Tuhan dari Mazmur 34 akan menolong kita mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Aku hendak muji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala gentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau menyatakan ucapan syukur kita, karena Tuhan Yesus sungguh baik, mengasihi kita, menyertai, melindungi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap hati nyatakan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, mau memujimu, segenap hati nyatakan pujian, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu segenap hati, ku selalu sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Ku mau menyembahmu, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kau yang layak Yesus, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini penyembahan kami kehadirat-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Engkau saja, tidak ada yang lain. Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih-Mu. Sepanjang hari, sepanjang pekan, Engkau terus menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan persembahan, belajar kebenaran firman-Mu. Kami semua beribadah, berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berotoritas dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, nama-Mu dipermuliakan.
Kami patahkan setiap kuasa iblis, kuasa dosa yang mencuri kemuliaan-Mu. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pagi hari ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum lebih lanjut kita memuji muliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara kami sambut di dalam kasih Kristus, dan marilah ya kita setelah mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan, kita siapkan untuk selanjutnya kita semakin berserah setia kepada Tuhan. Ya, itulah kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Sukacita pagi hari ini. Sekali lagi ada sukacita. Tersenyum walaupun nggak bisa dilihat kanan kirinya. Luapkan ucapan syukur karena kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Yesus memberikan satu kehidupan kekal. Kita diberikan kuasa mengalahkan kuasa iblis oleh karena nama Yesus. Ku diberi kuasa. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan sukacita. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa, diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh
pagi hari ini kita akan persiapkan Alkitab kita dalam tema besar Yesus adalah jawaban dalam kehidupan dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama 2 kali Bapak Ibu Saudara, ayatnya pendek. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Dan selama sepekan ini Tuhan terus memberkati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman-Nya dari 2 Korintus pasal yang ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan, persepuluhan kita sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Kau selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ini persembahanku, dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Dipersilakan Gusti Paulus berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, Engkau terus mengasihi kami, memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, Engkau yang memberkati. Setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan di hadapan-Mu, Tuhan menyucikan, menguduskannya,
supaya boleh dipakai untuk menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan sukacita, dengan tulus hati, boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih dari semuanya itu, terus ajar kami untuk kami boleh memberikan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sedang berikan persembahan, kita mau berikan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dibentuk melalui firman-Nya. Karena kita tahu hanya firman Tuhan yang bisa membentuk kita, hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kita. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai persiapan kita mendengar firman-Nya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud sembah Dia, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
siapkan hatimu Tuhan, dengar firman. Sekali lagi nyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Pada hamba-Nya dipersilakan. jaga berubah. Sekarang selama-lamanya tiada firman-Mu Tuhan, tolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Bapa di surga, Bapa yang kekal, firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu. Kalau pagi hari ini kami dipersekutukan bersama-sama untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang terlebih indah di mana kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu saat ini. Jamah hati pikiran mereka dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang berotoritas atas penyampaian firman Tuhan. Dan segala kekuasa kegelapan penggulu udara yang akan mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu, menopang hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita semua sudah mengerti, memahami tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, ya, yang telah melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa kejahatan, kuasa iblis, kuasa neraka, dan Yesus bangkit yang menunjukkan Dia adalah hidup dan menang. Dan saat ini Ia menyiapkan tempat bagi kita untuk masa depan kita. Ya. Kuasanya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berarti kita mengikut Kristus adalah mengikuti Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau mendengar, Tuhan yang peduli kepada kita. Jadi kita tidak sia-sia, tidak seperti yang lainnya yang semuanya mati dan tidak bangkit. Itu yang menjadi pegangan teguh bagi kita sebagai, ya, menjadi iman kita bahwa kita mengikut Tuhan yang hidup,
Ya, Tuhan yang mau berkomunikasi dengan kita dan Dia berkuasa atas segalanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu saya tegaskan kepada saudara-saudara semuanya. Ya. Dan Tuhan Yesus setelah naik ke surga yang menyiapkan tempat bagi kita, Dia tahu akan keberadaan kita yang hidup di dunia ini, yang menghadapi hidup itu tidak mudah. Karena dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia ini. Sehingga beban yang ditanggung ya manusia di dalam hidupnya ya sangat berat. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami tantangan hidup, ya, masalah hidup tidak ada. Semuanya mengalami, hanya masalahnya itu berbeda-beda. Ya, contohnya beban psikologis. Ya, setiap manusia itu dihantui rasa ketakutan, ketakutan masa depan, ketakutan ya, pekerjaan, ketakutan ekonomi, rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam masalah hidup saat ini maupun hidup yang masa datang. Apa yang akan terjadi, bagaimana saya masa datang saya, itu was-was semuanya serba semakin sulit, bukan semakin mudah ya. Dulu kan tidak membayangkan saudara ada pandemi ini, tidak membayangkan. Tapi setelah pandemi diperkirakan pandemi adalah paling hanya 1 bulan 2 bulan, tidak tahu 1 tahun lebih yang menghancurkan ekonomi keluarga. Kalau sudah mendengar berita karena pandemi ini banyak perceraian, banyak ekonomi carut marut dan semuanya, saudara. Ya. Kemudian beban tekanan jiwa, ketenangan batin, ya, itu selalu menyerang kita semuanya, ya. Kemudian kebutuhan jasmani, ya, kesehatan, sakit yang tidak sembuh-sembuh, ya. Belum kebutuhan hidup, ya, kita memerlukan sandang, papan, dan pangan. Ya. Kelihatannya dunia semakin sempit karena di sini dulu itu gilar-gilar, tapi sekarang rumah sudah empat-empatan semuanya. Ya, saya masuk sini padahal tahun 92. Itu sini masih hutan semuanya. Rumah itu hanya ini di depan sini sama rumah samping satu rumah. Sekarang itu dulu sudah hutan semuanya. Sekarang jadi rumah semuanya. Dan harganya semakin tinggi sekali, saudara. Ya, saudara, ini dulu beli pertama itu satu rumah dan luasnya 250 meter persegi itu hanya 5 juta. Sekarang itu ditawarkan 1 meternya, 1 meter bukan 1 kapling, 2,75 juta. 1 meter itu sudah bayangkan berapa. Ya, semakin sulit kan pekerjaan, bukan semakin mudah. Sudah lihat di jalan itu, saya lihat kadang kasihan cari uang untuk makan saja, harus ngecat badannya itu yang putih-putih itu sampai begitu, sampai semua hal dilakukannya sampai malam. Saya masih lihat itu, aduh, betapa sulitnya hidup ini untuk memenuhi sandang, papan, dan papan. Belum lagi kebutuhan ya, roh kita
jiwa kita. Belum lagi itu bagaimana kita mendapatkan kebutuhan ya, kedamaian, sukacita, ya. Ini semua menjadi beban berat bagi manusia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kebutuhan semua yang sudah dimiliki sebenarnya oleh manusia itu semua hilang. Karena apa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Pertama manusia diciptakan itu sudah diberikan kelimpahan yang luar biasa oleh Tuhan. Ditempatkan di Taman Eden, diberikan ya semua yang dibutuhkan dalam hidupnya, hanya untuk merawat pohon-pohonan saja sebagai makanan manusia. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, itulah yang menjadi masalah hidup, beban berat sampai saat ini. Ya. Dan dosa itulah yang membuat manusia menderita. Saya perhatikan semuanya, orang cari pekerjaan susah, sudah dapat pekerjaan, bukan tambah enak, tetapi menambah kesulitan. Saya kemarin saya katakan, orang tidak bekerja susah, setelah bekerja mendapatkan gaji bukan tambah enak, tambah susah. Karena apa? Tambah hutangnya tambah banyak. Coba tanyakan semuanya. Ya, harus menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, baik sandang papan, ya hutangnya ke sana kemari sampai ribut dan semuanya. Dan dosa ini terus bekerja yang membuat manusia itu semakin jahat, ya, bukan semakin baik, dan manusia semakin menderita. Inilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, beban berat manusia dalam hidup ini. Dan hal ini tidak seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah beban berat ini. Ya. Karena apa? Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia semua berdosa. Ya. Di dalam Roma pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga, coba perhatikan itu ayat yang ke-10. Dikatakan ini seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sampai Nabi Rasul pun demikian. Iya saudara, Nabi Rasul hidupnya bahagia, belum tentu saudara. Nabi Elia itu dikejar-kejar oleh Yezabel, itu mau dibunuh sampai lari ke gunung. Iya saudara, Nabi itu. Ya, semua tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada semuanya. Semua pikirannya sudah dirasui oleh dosa, hanya kejahatan, memandang orang jahat, memandang pekerjaan jahat, semuanya kotor semuanya. Itu pikiran manusia yang dirasuki oleh dosa itu begitu. Ya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu hanya omong kosong, orang mencari Allah itu tidak akan ketemu. Karena manusia berdosa, karena Allah itu suci ada, tidak mungkin. Ya. Tidak bisa manusia mencari Allah ketemu, tidak bisa. Walaupun mereka teriak-teriak, walaupun mereka pakai pengeras suara seperti apapun, tidak akan ketemu. Karena manusia berdosa dan Allah itu kudus. Tidak akan ketemu saudara. Ya,
Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Perhatikan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang itu punya tindakan, pikiran, semua kejahatan. Ini yang membuat lebih menderita, lebih sengsara bagi manusia. Ya, orang yang berpikiran demikian itu lebih menderita, lebih sengsara. Ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terpisah dengan Allah. Semua orang berdosa dan terpisah dengan Allah. Kemuliaan Allah yang ada di dalam pikiran Allah, kasih, kemurahan, damai sejahtera, kebahagiaan, sifat-sifat Allah itu sudah hilang. Ya, sudah hilang semuanya. Jadi kalau sudah perhatikan seluruh dunia ini, semua manusia itu pikirannya pikiran jahat. Kejahatan yang ada dalam pikiran manusia. Walaupun dia presiden, pejabat apa, pikirannya itu. Ya, untuk bersaing dengan orang lain, dengan negara lain, dengan semuanya. Walaupun dia menunjukkan aku menegakkan kebenaran, semua berbuat jahat. Kasihnya tidak ada. Dia tetap membunuh dan semuanya. Ya, berbuat jahat. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan manusia itu semakin demikian ini. Ya. Dan saudara-saudaraku yang ya, semua tidak ada yang dapat menyelesaikan ini, hanya karena kasih kemurahan Allah. Ya, kasih Allah yang besar kepada manusia, kepada saudara dan saya pada khususnya. Ya, saudara dan saya, Allah mengambil prakarsa ya, dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia ya, untuk melepaskan beban berat kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalah yang dapat menyelesaikan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan kita tahu kemarin sudah mengikuti ibadah bahwa Yesus sekarang sudah bangkit dari orang mati, dia hidup, bukan mati seperti yang lainnya. Ya, seperti nabi-nabi, rasul-rasul lainnya tidak bangkit, hanya Yesus yang bangkit, yang hidup dan menyiapkan masa depan kita. Bukan hanya saat ini saja, saudara. Masa depan yang kekal dia sudah siapkan tempatnya. Dia naik ke sana. Itu luar biasa. Kadang orang-orang Kristen tidak membayangkan, memikirkan demikian ini ya. Betapa besar kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semuanya. Yang seharusnya kita tetap setia pada dia, taat kepada firman-Nya, banyak syukur, melayani dia, seharusnya demikian kita semua ini. Iya, harusnya demikian karena kita sudah dijamin hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus datang ke dunia ini sebagai jawaban permasalahan kehidupan saudara dan saya. Manusia semua ada di dalam Dia, ya, untuk menolong menyelesaikan masalah kita. Ya. Beban berat kita, beban berat manusia yang membelenggunya hanya di dalam Dia. Ya. Karena Dia tahu akan hari esok. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Ya.
Dia tahu beban berat yang ditanggung manusia itu membuat manusia itu tidak berdaya. Ya. Ia datang untuk melepaskan beban berat yang dialami oleh manusia. Sebab itu dia mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi hanya Yesus yang dapat menolong semua ini. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mengatakan, semua ini sudah diberikan kepadaku. Aku berkuasa atas bumi dan surga. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa itu, saudara. Ya. Yang pertama ingin saya tegaskan kepada saudara tentang Yesus adalah kasih Yesus yang besar itu, kasih Allah yang besar itu, termasuk dia ingin melepaskan kita semuanya dari kuasa dosa. Ini beban berat jiwa, ya, beban berat jiwa dan roh kita, ya. Karena ini dosa ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Tidak ada, saudara. Walaupun mau berbuat baik, mau berpuasa, mau berikan persembahan dan tidak bisa menyinggung masalah dosa, menggeser sedikit pun tidak bisa. Apalagi menghilangkan dosa, tidak bisa. Karena dosa itu melekat di dalam hati manusia dan mengendalikan hidup manusia. Ya, mengendalikan hidup manusia. Itu harus ada kelepasan, dilepaskan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus itu menebus. Karena menebus itu melepaskan. Ya. Jadi Yesus menebus itu, kalau dalam gadai itu menebus gadaian itu melepaskan. Dan gadaian dengan bayar berapa? Nah, Yesus membayar, melepaskan kita dari kuasa dosa itu dengan darahnya. Ya, dengan darahnya. Semua manusia tidak bisa, baik nabi maupun rasul, tokoh apapun, tidak ada yang bisa. Karena apa? Karena tadi dalam Roma pasal 3, semua manusia itu berdosa. Ya, tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Karena dia adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang menyelamatkan. Coba saudara buka dalam Kisah Rasul, ya, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Iya, saudara. Dan keselamatan, di pelepasan dosa, tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia yang dimasukkan. Dia adalah Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, baik itu nabi maupun rasul, tokoh apapun, yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan, ya, yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Maka ini digenapi. Coba 2 Petrus pasal 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24.
Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Iya, ini Yesus yang dimaksudkan, sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Mati terhadap dosa, karena dosa itu kita mati, yang artinya lepas hubungan kita dengan Allah itu. Roh kita mati, tidak berdaya, dihidupkan kembali karena kita dilepaskan, ditanggung dosa kita oleh Yesus di kayu salib. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa itu hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Supaya kita hidup ini, ya, hidup yang indah, yang memberikan rahmat, damai, sejahtera, sukacita hanya di dalam Dia. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Dia menyembuhkan baik sakit jiwa kita, rohani kita maupun tubuh kita. Yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak senang dengan orang sakit. Iya. Saudara baca, semua orang sakit dan disembuhkan, yang sakit mata, yang lumpuh, yang pendarahan, semua disembuhkan. Ya. Dia disembuhkan dari itu. Kalau dia menyatakan orang selesai, ya panggil, sudah. Daripada menderita, panggil. Kalau sembuhkan, ya dia sembuhkan mesti. Makanya inilah ya beban berat manusia yang dialami oleh manusia, yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang beban berat yang kedua adalah kita dilepaskan dari kutuk. Saudara tahu kutuk? Ya, kutuk itu penderitaan yang berat. Sewaktu manusia jatuh di dalam dosa, bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Maka iblis berkuasa atas segalanya, dosa berkuasa atas bumi ini. Bumi ini bukan tempat kita, saudara, sebenarnya. Tempat kita sebenarnya nanti kalau kita selesai di bumi ini. Ya. Bumi ini dikutuk. Saudara boleh baca itu Kejadian pasal 3 ayat 16 itu. Ya. Bumi ini dikutuk sehingga tidak ada manusia yang tidak menderita di bumi ini. Tidak ada, saudara. Bumi dikutuk. Lah itu makanya saudara, penderitaan manusia terus silih berganti, terus sampai yang lebih ngeri itu dalam keluarga itu anak membunuh orang tua membunuh anak, ya, suami membunuh istri membunuh suami, orang tua memperkosa anaknya kandung sendiri. Wah, udah ngeri. Ya, itu karena kutuk itu. Ya. Nah, di dalam Yesus Kristus itu kutuk itu dilepaskan. Ya. Pikiran jiwa kita, roh kita itu dilepaskan dari kutuk itu sehingga kita dapat berpikir dengan indah di dalam hidup ini. Ya. Coba saudara buka dalam Galatia pasal yang ketiga. Ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 itu. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah ditebus, dilepaskan di dalam Yesus Kristus. Ya, dari kutuk ini dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus disalibkan itu karena kutuk kita, karena kita penderitaan, karena dosa kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ya, kita supaya berkat, kata berkat Abraham itu, berkat yang diterima oleh Abraham, berkat yang sangat luar biasa itu, ya, itu sampai kepada kita. Kita menerima berkat Abraham, kita karena Kristus. Coba saudara perhatikan ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita dilepaskan dari penderitaan kutuk itu, ya, dan kita mengalami kelepasan, sukacita, berkat-berkat yang berkelimpahan, damai, sejahtera, sukacita. Ya, saudara bayangkan, kutuk itu kalau belum dilepaskan di dalam rumah tangga saja lah, maka penderitaan istri itu ya begitu. Seperti dalam Kejadian 3, laki-laki dengan nafsunya, ya, mau menguasai semuanya, yang diinginkan perempuan siapa saja, dan perempuan menjadi tumbalnya. Karena apa? Karena kutuk itu terus bekerja. Ya, perempuan menjadi birahi. Iya, saudara baca itu. Ya. Jadi birahi sama saja perselingkuhan sana sini. Nah itu saudara. Nah itu dilepaskan itu kalau orang di dalam kutuk itu begitu. Ya, bekerja keras seperti apapun tidak ada berkatnya karena bumi ini dikutuk. Nah, kalau kita di dalam Yesus, ya, kita mau percaya, beriman, dikatakan di sini, ya, oleh iman kita, ya, dapat menerima berkat kelepasan itu. Kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, ya, walaupun sederhana kehidupan kita, tapi kita dapat menikmati, saudara. Ya, ya inilah kita harusnya percaya itu bukan hanya sekarang percaya besok tidak. Percaya itu harus terus. Kalau Yesus mengilustrasikan seperti Yesus itu pokok anggur dan kita sebagai rantingnya, caranya menempel terus kepada Kristus. Ya, di dalam Yohanes 15 itu ya, ayat yang kelima itu dikatakan kalau kamu lepas ya kamu akan kering dibakar orang, tidak akan berbuah. Kita kalau menempel kepada Yesus, ya kita akan berbuah. Ya, itu namanya kita beriman, percaya kepada Yesus itu bukan hari ini kita beriman waktu di gereja pulang sudah hilang, itu tidak. Terus kita mengikuti, oh firman Tuhan harus begini, saya harus melakukannya. Ini larangan firman Tuhan, ya saya tolak, ya harus begitu. Ya, maka dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 kan, jika kamu tinggal di dalam aku, menempel terus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya kita hidup oleh firman Tuhan itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya. Mengapa kita tidak mendapatkan? Ya karena kita tidak menempel, kita tidak hidup dalam firman-Nya. Iya saudara. Lagi kalau kita hidup menempel kepada Yesus dan dalam firman-Nya, pikiran kita itu dihilangkan dari kutuk, jadi permohonan kita, keinginan kita tidak yang aneh-aneh. Iya, tidak yang aneh-aneh. Keinginan kita itu sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Iya saudara. Wah, aku harus mengasihi istriku dengan sekian. Iya, tidak pikirannya, aku berdoa pada Tuhan supaya dapat istri lagi.
Itu kan yang aneh-aneh kan begitu, tidak begitu. Ini sudah diatur kalau kita nempel kepada Yesus, ya. Dan firman itu, ya, di dalam kita hidup dalam firman-Nya, pikiran kita itu sudah diberi hikmat Tuhan yang baik. Sehingga kita dapat menikmati hidup ini dari beban berat dengan beralih dengan sukacita. Banyak syukur. Iya saudara. Itulah pekerjaan Yesus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang setelah kita dilepaskan semuanya itu, kita pertobatan kepada Yesus, kita diperbarui, jika beban berat kita dilepaskan semuanya, ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah itu tadi, di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, 23 tadi, ya, sekarang diperdamaikan dengan Allah. Berarti kita dipersekutukan kembali, kita dapat berkomunikasi kembali, ya, kita dapat doa kita didengar oleh Allah, pasti didengar oleh Allah, dan firman Tuhan kita mengerti. Kita ngerti akan firman Tuhan, tadinya kita tidak ngerti. Coba orang-orang yang belum bertobat kasih firman Tuhan, tidak ngerti dia. Dia harus bertobat dulu baru ngerti firman Tuhan. Nah, kita baru ngerti firman Tuhan. Kalau saudara tidak di dalam Kristus tidak ngerti akan firman Tuhan. Iya, Lukas 24 mengatakan gitu. Tidak ngerti saudara. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tidak ngerti firman Tuhan. Makanya kelas keanggotaan itu penekanannya begitu saya tekankan. Harus bertobat sungguh, mengerti siapa Yesus dan semuanya, sehingga mengerti akan firman Allah. Itulah kehidupan yang indah. Kita dipersekutukan dengan Allah. Coba tadi Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Ya. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ya. Kasih Kristus itu kasih, ya, itu sebagai keadilan Allah bagi kita. Kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita doa sendirian di rumah, dimanapun, kita didengar oleh Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya saudara. Nah, orang yang belum bertobat mau jutaan berdoa nggak sampai, ya, karena dosa itu menyekat. Ya, kita sendirian. Maka di dalam Matius pasal yang ke-18 itu dikatakan 2 orang bersehati minta kepadaku, aku akan mengabulkannya. 2 orang tidak usah banyak. Suami istri kalau saudara berdoa, oh luar biasa itu. Iya, benar saudara. Suami istri orang berdoa. Itu dari saya siap menikah, Bu Nugroho itu dari orang yang tidak seiman menjadi orang Kristen ikut saya. Sudah saya ajar berdoa, terus doa bersama sampai dia dipanggil Tuhan. Ya, ya saya mengikuti firman Tuhan saja. Ya, segala kesulitan yang apapun, yang tadinya saya sebagai orang brutal dipanggil dijadikan hambanya, dan semuanya terjadi karena kita mau percaya dan menyerahkan hidup, mau melekat kepada Tuhan sebagai carang kepada pokoknya. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jangan khawatir, doa saudara pasti dengar Allah. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan yang lebih baik daripada yang saudara doakan. Berarti Tuhan akan menyempurnakan, Roh Kudus akan menyempurnakan doa-doa saudara.
Ya. Nah itu Paulus yang brutal itu ya dilepaskan. Sebelum dia bertobat, dosanya bekerja terus. Dia ingin baik tidak bisa. Tetapi setelah dia bertobat kepada Yesus, baru dia justru dari pembunuh menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara bisa baca di dalam Roma pasal 7 itu. Dari ayat 7. Ya. Betul saudara. Ya. Yang kedua terakhir, Yesus menjawab kebutuhan kita bersama apapun. Ya. Yang sakit dia sembuhkan. Ya, Bartimeus, perempuan 12 tahun, sampai Lazarus saja dibangkitkan dari mati. Ya. Saya berkali-kali disembuhkan oleh Tuhan karena saya masih diberi tugas ini. Sebenarnya saya sudah juga rindu untuk pulang ke rumah Bapak. Ya terus terang saja. Ya. Kalau di sana sekarang tujuan hidup Bapak, tujuan masa depan saya, tujuan saya pulang. Udah, kalau saya masih di sini ya saya harus melayani. Kalau tidak bisa melayani pulang sajalah, panggil saja. Jadi kalau saudara mendoakan saya gitu, ya panggil saja Pak Nugroho itu kalau saya tidak bisa melayani, doakan gitu saja. Itu kerinduan saya begitu. Ya, itu saudara. Ya, jadi bukan masalah ketakutan, mati kok takut. Kita hanya perpindahan tempat saja malah lebih indah. Ya, ya di sini sudah selesai semua untuk apa? Anak-anak sudah selesai bisa mandiri, jemaat sudah bisa dewasa, sudah untuk apa? Ya toh. Daripada sakit-sakitan akan begitu. Ya. Kemudian kebutuhan hidup. Saudara tahu ya, saudara sering mendengar Petrus semalaman tidak mencari ikan, tidak mendapatkan. Tapi setelah Yesus datang, Yesus tahu. Disuruh oleh Yesus, tebarkanlah jalamu yang lebih dalam. Dan dia menambahkan, ini menunjukkan kepedulian. Ya, kepedulian kebutuhan hidup. Ya kita tidak usah perlu takut, khawatir semuanya ini. Kita harus banyak beriman, percaya dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan bagi hari kita sebagai manusia. Ya, kalau dalam Kolose dikatakan, Paulus mengatakan, bekerjalah yang sungguh-sungguh seperti saudara bekerja di depan Allah. Jadi tidak malas-malasan. Di dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh itulah, apapun pekerjaan kita, Tuhan memberkati. Iya, jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir untuk hal yang demikian. Ya. Permasalahan-persoalan dia beri jalan keluar. Saya kasih contoh. Ya. Masalah pernikahan perkawinan di Kana itu. Ya. Itu masalah buntu. Akan hancur rumah tangga itu. Tetapi Yesus menyelesaikan masalah itu. Ya. Asalkan orang-orang di situ mau taat perintah Tuhan. Ya, dalam rumah tangga pun Yesus ikut campur. Sama dengan rumah tangga kita. Banyak masalah persoalan rumah tangga. Tetapi kalau kita mau mengundang Yesus menyerahkan dan kita taat kepada perintahnya, masalah kita akan menjadi baik. Anggur yang habis itu digantikan dengan anggur baru
di perkawinan di Kana itu. Yang artinya apa? Rumah tangga yang manis, yang indah, pesta yang indah itu senang-senang, tahu-tahu berantakan menjadi habis. Rumah tangga yang harmonis menjadi pertarungan suami istri yang hebat. Ya. Tetapi Yesus memulihkan kembali, bahkan menjadikan anggur yang lebih enak. Kalau kita menyerahkan kepada Yesus, permasalahan rumah tangga apapun, ya Tuhan akan menyelesaikan, bahkan memberikan, memulihkan untuk yang lebih baik, lebih manis. Anggur itu yang diberikan Tuhan Yesus itu lebih manis, nomor 1, sampai orang-orang lain bingung. Itu kita begitu, saudara. Bukannya rumah tangga pendeta tidak ada masalah, saya banyak masalah dengan istri. Mau 2 orang itu tidak mungkin sama pikiran perempuan dengan laki-laki. Saya sudah lain. Laki-laki biasanya menurut logika apa yang ada, perempuan perasaannya yang ada, pertarungan. Tapi di dalam Yesus ini disatukan 2 menjadi 1. Itulah kehebatan Yesus, kehebatan Tuhan kita, saudara. Ya, jadi pada akhirnya kesimpulannya, karena dosa manusia tidak dapat, karena dosa manusia tidak dapat merasakan yang baik, juga tidak dapat melakukan yang baik karena dosa. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan masalah dosa. Ya. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah dosa, karena Dia adalah Tuhan yang dapat memberi jawaban dalam hidup ini. Ya. Tidak ada yang tidak dapat Ia lakukan. Semua dapat Ia lakukan karena Ia Tuhan yang berkuasa atas hidup ini, atas bumi ini, dan atas surga. Ya. Dia Tuhan yang mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Maka Dia mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Ya, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Karena dosa ini beban menjadi berat. Ya, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelepasan, kelegaan, kesentosaan, kekuatan kepadamu. Ya, dan Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Musik supaya mempersiapkan diri. Ya, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita respon dulu firman Tuhan ini dengan pujian, kuserahkan kepada Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini, dinikmati. Ya, bait demi bait ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ya, nanti saudara pribadi setelah ini bisa berdoa, saya beri waktu pribadi lepas pribadi untuk menyerahkan kepada Tuhan doa sendiri-sendiri. Nanti saya akan membantu saudara untuk mendoakan saudara. Ya, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku.
serahkan pada Tuhan hawa nafsuku. Serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidup. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi segala kuserahkan, ya segala kuserahkan, bagikan diriku, bila kasih dan kuasa curahkanlah. Musik pelan, saudara-saudaraku semua. Saat ini saudara, saya beri waktu secara pribadi menyerahkan seluruh hidup saudara, beban berat saudara kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini, serahkan secara pribadi, berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa, silakan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan saudara. Terus saudara berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan janjinya, Dia mendengarkan doa saudara-saudara. Terus berdoa. Segala permasalahan beban berat saudara, serahkan kepada Dia. Peduli kepada saudara.
Dia peduli perkawinan di Kana, dia peduli kepada Petrus, dia peduli kepada Paulus, dia peduli kepada saya. Tuhan peduli kepada saudara. Serahkan semuanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Engkau mendengar anak-anakmu berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan segala pergumulan mereka semuanya Tuhan. Ya. Setelah mereka mendengarkan firman-Mu, iman mereka semakin ditumbuhkan, dikuatkan kepada Tuhan. Sambut mereka Tuhan, angkat segala beban berat mereka, lepaskan mereka dari kuasa iblis, kuasa dosa, supaya mereka merasakan hidup di dalam kasih karunia-Mu, di dalam kerajaan Allah yang indah, yang turun ke bumi ini. Ya, seperti apa yang didoakan, diteladani oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa-Ku, Bapa yang baik. Jamah mereka satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan untuk menghadapinya. Ya. Engkau menghiburkan tatkala mereka susah. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah mereka dilepaskan, berikan jalan keluar. Kami percayakan kepada Tuhan karena Engkau telah bangkit dari mati. Engkau Tuhan yang hidup. Dan saat ini Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Ya, hamba-Mu rindu mereka hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Sukacita-Mu dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Dapat menahan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia ini, dan berikan mereka kemenangan-kemenangan. Kami mohon Roh Kudus terus membawa mereka untuk melekat kepada-Mu seperti carang kepada pokoknya, sehingga mereka menjadi jemaat-Mu, umat-Mu yang berbuah, yang berhasil dalam hidup ini di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengadakan perbuatan yang besar. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Diakon Stefanus akan menyampaikan warta gereja dan berdoa untuk saudara-saudara semuanya juga. Baik, Salam. Bapak Ibu, setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, kita dikuatkan. Mari kita akan bersama-sama melihat warta gereja, khususnya untuk berita sepekan. Yang pertama, diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa mulai hari Selasa besok, tanggal 18 Mei 2021, doa pagi akan dimulai kembali secara tatap muka di gereja. Doa pagi dilaksanakan hari Selasa dan hari Sabtu di gereja, mulai jam 4.30 sampai jam 5.30 pagi. Silakan Bapak Ibu semuanya yang rindu berdoa pagi, kita bersama-sama akan berdoa di gereja. Kemudian yang kedua, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di gereja, mulai jam 16.30 ya untuk kaum wanita. Yang ketiga, mohon perhatian untuk orang tua dari murid sekolah minggu baik kelas Indria, Pratama, Madya dan Tunas Muda. Sekolah Injil liburan atau SIL akan dilaksanakan secara online
yakni pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2021 serentak bersama GGBI. Biaya pendaftaran sebesar Rp15.000 per anak untuk mendapatkan goodie bag atau hadiah. Pendaftaran SIL bisa dimulai hari ini melalui Ibu Angel atau Saudari Rosi dan Saudari Novita setelah ibadah 1 dan 2 nanti di meja depan di penerima tamu, dan pendaftaran paling lambat tanggal 13 Juni 2021. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu semuanya yang punya putra putri, silahkan didaftarkan supaya bisa bersama-sama mengikuti SIL. Kemudian yang keempat, bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan persepuluhan, dipersilahkan untuk menggunakan kantong persepuluhan warna biru yang ada di rak. Untuk persembahan lainnya bisa menggunakan amplop sebagaimana biasanya, sesuai dengan tulisan yang tertera di amplop yang disediakan. Kemudian yang kelima, sekali lagi mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun, termasuk di gereja. Setiap jemaat yang masuk ke dalam ruang ibadah harus mencuci tangan terlebih dahulu, sedapat mungkin gunakan masker medis, dan bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, mungkin demam, batuk atau flu, mohon beribadah secara online terlebih dahulu demi keamanan diri sendiri dan demi keamanan kita semuanya. Untuk yang keenam, pembangunan gedung PAUD dan TK sudah selesai. Mari kita ambil bagian dalam menginformasikan keberadaan PAUD dan TK Bintang Kasih kepada kerabat, tetangga, supaya lebih banyak anak-anak yang bergabung dan dilayani. Bapak Ibu bisa ambil bagian di memasarkan supaya kita mendapatkan murid-murid baru. Kemudian untuk pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Ya, doakan juga untuk pengurus yayasan, guru-guru, supaya mereka semuanya boleh bersama-sama memajukan untuk PAUD dan TK. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan tekun setia melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita berdoa secara pribadi. Untuk kegiatan jam 8 ada sekolah minggu Indria Madya secara online. Kemudian nanti jam 9 kita bersama-sama akan mengikuti ibadah umum yang kedua. Jam 10 sekolah minggu Tunas Muda dan Pemuda secara online. Nanti sore masih ada ibadah cara tatap muka yang ketiga jam 16.30. Selasa jam setengah 5 sampai setengah 6 ada doa pagi. Kemudian jam 15 ada doa Hana, doa kaum wanita. Rabu saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di gereja di dalam doa dan pujian. Kemudian untuk hari Jumat ada doa serentak jam 20 dari rumah masing-masing. Mari kita terus berdoa untuk memerangi pandemi, khususnya virus corona, supaya terkendali di tengah-tengah bangsa kita. Hari Sabtu Bapak Ibu Saudara jam 4.30 ada doa pagi sampai jam setengah 5, kemudian jam 16.30 ada persekutuan WBI, jam 17 ada PKMB Alfa secara online, kemudian jam 19 ada PKMB secara online. Untuk kegiatan hari Minggu sama dengan kegiatan yang di atas, silakan Bapak Ibu bisa terus mengikuti acara demi acara yang dilaksanakan melalui gereja ini, sehingga kita terus bertumbuh semakin dewasa rohani. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Bapak Wong Jing Liang, kemudian yang kedua Ibu Lydia Listiawati Yatman, yang ketiga Saudara Daniel Excel Mairero Wong.
Selamat menyambut merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat dan dekat dengan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara, untuk beberapa warta gereja yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama, nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam setiap rangkaian ibadah. Dan kami sangat diberkati dari kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sungguh mengucap syukur, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bila apa yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh terus termeterai dan menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, Tuhan terus menolong supaya umat-Mu terus boleh bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, serta mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa buat gereja-Mu, bila melalui gereja-Mu kami boleh menjangkau, melalui gereja-Mu kami boleh Tuhan Yesus memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu, dan melalui gereja-Mu juga kami boleh memancarkan berkat-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, terus mengurapi, memberkati, menjamah, memakai di dalam karya pelayanannya di tempat ini, menjadi alat-Mu untuk boleh terus mendidik, mengajar, membawa jemaat-jemaat-Mu masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk para pemimpin, baik itu para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan. Tuhan memberkati supaya kami bersinergi, kami bersatu hati, kami bergandengan tangan bersama-sama untuk melayani Engkau, mempermuliakan Engkau melalui setiap hidup kami, pelayanan kami yang kami laksanakan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kegiatan gereja. Allah Roh Kudus yang berotoritas dan bekerja, mengurapi dan memberkati, sehingga setiap jemaat-Mu boleh terus dibangun di dalam iman, semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk setiap pergumulan gereja, mengucap syukur untuk pembangunan gedung TK dan PAUD yang sudah selesai. Bila kami terus boleh ambil bagian dengan memasarkan, mencari murid-murid baru melalui Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati khususnya para guru, pengurus yayasan, supaya kami bersama-sama boleh bekerja sama untuk memajukan khususnya dunia pendidikan yang ada di gereja kami, baik PAUD maupun TK ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk goal persembahan gereja-Mu 54 juta, goal kehadiran 350 jiwa. Tuhan terus memberkati dan kami terus mengucap syukur di mana Tuhan memelihara pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini dengan begitu luar biasa. Kami mohonkan berkat-Mu yang Kau curahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang dengan tekun setiap taat mereka memberikan yang terbaik buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan menjamah. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo. Kami mengucap syukur Bapak Ibu Sarmo yang terus mengalami progres, semakin sehat Tuhan. Engkau terus menjamah. Kami serahkan Bapak Imam. Kami menyerahkan Bapak Ibu Yeskil Sunardi. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Hariningsih. Kami serahkan juga untuk Ibu Angel ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Mohon jamahan-Mu, belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus. Jamahan-Mu Engkau curahkan buat Ibu Angel ya Tuhan, sehingga segala kelemahan sakit dipulihkan
disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang lain yang mungkin pada saat ini menderita sakit lemah secara tubuh jasmani, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan menjamah, melawat melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan terus menolong, sehingga situasi kondisi tetap aman terkendali di tengah-tengah bangsa kami. Engkau memberikan senantiasa pertolongan, tuntunan buat para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin. Tuhan juga memberkati untuk seluruh Tuhan anggota kabinet yang ada, setiap kebijakan yang diambil, baik untuk pemulihan ekonomi Tuhan Yesus, untuk menjaga situasi keamanan maupun menanggulangi pandemi bisa terlaksana dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon jamahan-Mu atas bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan dihindarkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari segala perpecahan, dihindarkan dari segala kekerasan. Setiap kekuatan-kekuatan yang ingin membuat kekacauan, baik terorisme, radikalisme, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah bangsa kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kota kami. Kami mohonkan damai Tuhan yang senantiasa menaungi di tengah-tengah kota Semarang. Pandemi terkendali, situasi aman, dan kami percaya kota Semarang semakin sejahtera dan semakin aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, mengurapi. Kami percaya Tuhan, keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat buat masyarakat sekitar, sehingga terjalin satu harmonisasi, terjalin satu toleransi di antara kami dengan masyarakat sekitar kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini dengan tekun setia beribadah, dengan segala pergumulan, masalah persoalan yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kekurangan Tuhan menolong, sehingga diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu, Engkau curahkan di tengah-tengah jemaat-jemaat-Mu yang usaha, yang bekerja, mencari nafkah sebagai pegawai negeri, maupun Tuhan Yesus yang sekarang merintis bisnis. Tuhan menolong supaya diberikan pertolongan yang datangnya dari Engkau, sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh berhasil dan diberkati oleh Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah kepada seluruh umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persetujuan dengan Roh Kudus yang terus menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.